Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga video ini dan perjumpaan kita di malam Jumat ini waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya menyesuaikan di tempat Anda berdomisili. Lebih dari itu, semoga kita semua di kesempatan ini senantiasa diberkahi, dimuliakan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, malam hari ini ada kerinduan mendalam dari kami untuk menyapa teman-teman semua. Sangat jarang sekali kita berdialog interaktif. Malam ini saya kira di sela-sela aktivitas, ada menulis, ada beberapa yang kita siapkan untuk riset. Tadi terpikir untuk menyapa teman-teman semua, saling mendoakan, dan mungkin ada dialog-dialog yang baik yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu malam hari ini kami bersengaja untuk meluangkan waktu dengan teman-teman semua. Kita mencoba untuk berdialog pada hal-hal yang mungkin insya Allah kita bisa saling belajar, saling mengetahui informasi, saling melengkapi, dan poin terpenting meningkatkan keimanan dan keilmuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tidak berpanjang kata, kami berikan barangkali kesempatan bagi teman-teman yang bisa tersambung dengan akun ini, bisa kemudian kita berkomunikasi. Yang belum tersambung, teman-teman bisa tuliskan di kolom chatnya. Ini saya baru pertama kali live, tapi mantau juga live sendiri ya, melihat gitu di kita, supaya nanti kita bisa berdialog dengan apa yang mungkin teman-teman bisa sampaikan. Baik, bisa dibantu barangkali dari teman-teman admin disampaikan satu perangkat supaya saya bisa akses di sini, bisa melihat untuk kolom komentarnya atau nanti yang tersambung dengan kita baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ya, mungkin menemani juga sebagian saya kira yang sedang nonton bola ya, Indonesia lawan Laos ya di grup B. Ya, mudah-mudahan timnas kita diberi kekuatan yang baik, mampu membanggakan, mengharumkan negeri dan meraih apa yang seperti diharapkan insya Allah. Baik, minta satu teman-teman di operator admin satu handphone mungkin yang bisa saya lihat supaya nanti di dialog ini saya bisa menyimak juga ya dari teman-teman semuanya. Kira-kira dari mana kita mulai? Saya bisa cek dulu. Saya tidak bisa melihat langsung di kolomnya. Baik, bisa dibantu teman-teman, karena kita hari ini memang sengaja mendadak saya minta, jadi saya coba sesuaikan. Masya Allah, saya bacakan satu-satu ya yang tersambung. Alhamdulillah. Ada Gusnita Mode, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, sholat maghrib tapi kelupaan 4 rakaat, apakah harus mengulang? Alfian Mahfud Fajri, kenapa kelupaan? Lagi mikirin apa? Itu dulu ya. Karena hadisnya di Abu Daud saat mulai bertakbir itu setan mulai bertugas. Fayaqulu, kata Nabi kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia berkata udkur kada, ingat ini, ingat itu, gitu kan? Nanti ada yang komentar nabinya hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai kemudian akan terjadi ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah, hadis ini menemukan momentumnya pada kejadian Anda. Artinya ini memberikan pembuktian pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solusinya bagaimana? Kalau kita pas lupa, dalam posisi lupa itu ambil dulu yang paling diingat. Misalnya kalau kita ambil posisi ingatnya 2 rakaat misalnya ya, nanti setelah itu bangkit 1 rakaat lagi, kemudian setelah itu sujud sahwi untuk menutup kekurangannya. Kalaupun yang terjadi ternyata kemudian 4, maka itu telah terkoreksi dengan sujud sahwi kita. Jelas ya? Nah, kemudian kalaupun kemudian pas 2, lalu bangkit sekali lagi, ditutup dengan sujud sahwi, rakaatnya tetap 3, tapi nanti sujud sahwinya itu menutup kealpaan kita sehingga diterima dengan sempurna insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus Anda lakukan kalau sedang lupa, kondisi lupa ya, maka di akhir sebelum Anda menutup dengan salam, nanti ada 2 pendapat, sebelum salam dengan setelah salam gitu ya. Nah, sebelum salam Anda ambil yang paling dominan diingat. Kalau misalnya Anda putuskan ingatnya sudah 3, ya langsung sujud sahwi ya, sujud, kemudian bangkit, duduk, sujud lagi dengan bacaan yang tentunya Anda jelas sudah Anda pahami dengan baik. Kemudian setelah itu
baru kemudian salam, selesai. Tapi kalau misalnya kemudian Anda ingatnya 2 ya, padahal misalnya sudah 3, tetap Anda ingatkan dulu dengan 2 itu posisi ambil, lalu naik lagi sekali, setelah itu sujud sahwi sebelum salam, gitu ya, kurang lebih. Baik, lalu bagaimana kalau ingatnya setelah sholat, tuh kan, setelah selesai baru ingat bahwa tadi itu 4 ya. Kalau itu mengganggu kepada Anda, mengganggu betul ya, mengganggu gitu ya, nah Anda bisa mengulang sholat itu di waktu Anda ingatnya ya. Anda bisa mengulang sholat itu di waktu Anda ingatkan dan selesaikan dengan 3 rakaat. Itu yang paling gampang. Itu di khusus kasus Anda ya. Ya, walaupun secara fikih bisa saja ketika Anda selesai dengan keyakinan 3 itu sudah termaafkan. Ya, tapi kalau terganggu, terbawa dan sebagainya pada suasana yang lain, maka Anda bisa mengqadha di waktu Anda ingat, tunaikan 3 dan selesai. Kurang lebih demikian. Jadi saya cover semua pendapat-pendapat yang ada untuk memberikan ketenangan. Semoga dengan itu insya Allah bisa lebih tenang. Baik, kapan ke Jambi Ustadz? Insya Allah ya, kita nanti atur waktunya. Mudah-mudahan di tahun depan ya, sampai akhir tahun ini ada kepadatan. Baik. Assalamualaikum, sehat selalu Bu. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kesehatan yang lebih baik juga kepada Anda, insya Allah. Assalamualaikum, barangkali ada yang lebih dekat dengan Allah, minta doanya untuk kesembuhan nenek saya. Setiap kita dekat dengan Allah ya. Quran surah kedua di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku berupaya untuk mencariku, bermohon, meminta kepadaku, aku yakinkan kepadanya bahwa aku amatlah dekat. Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti menjawab doa yang dipanjatkan kepadaku jika hambaku berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Kalau doamu ingin cepat dikabulkan, maka cepat respon seruanku. Nah, ini rumus dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah minta sholat, segera sholat ya. Allah minta baca Quran, baca Al-Quran. Allah minta sedekah, minta sedekah. Nah, setelah itu niatkan amal kita dengan berdoa kepada Allah ya. Baik setelah sholat atau sebelum beramal, niatkan saya pengen sedekah misalnya. Dengan niat ini Allah mengabulkan supaya menyembuhkan nenek saya. Nah, itu dikuatkan nanti di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35 ya. Saya ulangi, Quran surah kelima Al-Maidah di ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei seluruh hamba yang beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan wasilah takwa itu untuk bisa mengabulkan keinginanmu. Tawassul ya dengan amalan takwa. Takwa itu amalnya apa saja? Banyak. Ya, ada salat, Al-Baqarah di ayat ke-2 dan 3. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, orang takwa itu ciri pertamanya salat. Jadi Anda boleh setelah sholat minta, ya Allah sembuhkan nenek saya. Setelah beramal soleh itu berdoa ya. Atau nanti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anda berinfak dengan niat, dengan infak ini saya mohon kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit nenek saya, gitu kan ya. Tapi harus diisi dengan wal yu'minu bi, didasarkan dengan keyakinan yang kuat, dengan iman kepada Allah, gitu kan, la'allahum yarshudun, supaya kita menjadi orang yang sadar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bisa bertanya? Di sini bisa ya. Baik, kalau pribadi jangan diungkap ya, pribadinya diberikan samar misalnya supaya nanti gambarannya lebih luas. Baik, Ustadz, apakah di STOH akan ada kelas menghafal Al-Quran maupun tahsin online kembali? Insya Allah sudah berlangsung. Mungkin teman-teman belum terkoneksi lagi nih ya. Ini akun Pia-Pia ya. Nanti silahkan koneksikan ke ALC ya, Ataisil Learning Center. Sudah berlangsung sekarang. Bahkan tiap hari diupdate, ada 100 musyrif dan musyrifah. Insya Allah 38 provinsi, 20 negara tersambung di situ. Teman-teman, ini kita beri kesempatan, ada teman-teman kita di Utrecht ya, di Belanda. Di Utrecht nih teman-teman, ini alhamdulillah nih ya, kita punya kabar baik ya, punya kabar baik. Insya Allah sedang akan mengakuisisi satu bangunan dengan lahan yang cukup luas untuk menjadi masjid. Masya Allah, masjid pertama ya, yang diinisiasi, disiapkan insya Allah dari orang Indonesia untuk semua yang berada di sana. Saya kira sangat bagus. Ini kita dengar dulu ya teman-teman sekalian ya, informasinya seperti apa, nanti apa yang bisa kita bersama-sama sinergikan ya untuk mewujudkan itu semua. Baik, dipersilahkan. Ini ada siapa perwakilan yang ada dari Utrecht ya, Pak Supardi ya, Pak Supardi. Silahkan Pak Supardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak Supardi.
Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik, dan teman-teman ya. Baik, silahkan disapa teman-teman kita di sini yang tersambung live. Ini kurang lebih ada 703 orang. Ya, saya melihat untuk sementara ini. Biasanya nanti teman-teman berkumpul kembali. Nah, ya. Silahkan, mungkin ini tidak tampak untuk semua kita, tapi suaranya mudah-mudahan terdengar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Supardi Hasanuddin, ketua dari Stichting Generasi Baru Utrecht atau Komunitas Muslim Indonesia di Utrecht, Belanda. Alhamdulillah diperkenankan oleh Ustadz Adi untuk menginformasikan kabar baik dari kami. Saat ini kami lagi berikhtiar membeli sebuah gedung buat Masjid Indonesia pertama di Utrecht, Belanda. Jadi sekitar 2 bulan lalu kami telah menemukan sebuah bangunan yang ideal, yang cukup bagus buat masjid kita ini dengan harga sebesar 900.000 euro. Dan kami juga telah berikhtiar mengumpulkan wakaf, infak dan lain sebagainya buat menutupi biaya pembelian ini. Dan per hari ini dana wakaf yang telah kami kumpulkan sebesar 813.793 euro. Artinya kami masih ada kekurangan sebesar 86.000 euro lagi ya untuk bisa mengakuisisi bangunan tersebut, atau kalau mungkin dirupiahkan sebesar kurang lebih 1,5 miliar lagi ya. Untuk itu mohon doa ya tentu dari Ustadz Adi dan juga Bapak Ibu semuanya, dan support dari Bapak Ibu semuanya. Semoga kami diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merealisasikan mimpi masyarakat Muslim Indonesia di Belanda ini, wabil khusus di Utrecht, untuk bisa memiliki masjid sendiri, tempat anak-anak kita belajar mengaji, belajar Al-Quran, tempat orang-orang Belanda yang tertarik dengan Islam bersyahadat, dan insya Allah menjadi salah satu mercusuar dakwah di benua Eropa ini. Demikian, sekali lagi mohon doa dari Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih buat Ustadz Adi atas kesempatan diberikan ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini harus bangun dari mimpi nih. Jangan bermimpi ya. Baik, ini ada 1,5 ya. Kapan ini limitnya? Harus selesainya kapan? Masih tersambung? Pak Supardi masih tersambung? Kapan harus diselesaikan? Oh, ada pertanyaan dari Ustadz Adi Hidayat, kapan harus diselesaikan Pak Pardi donasinya? Oh iya, dari sana kapan diselesaikan? Ya, Bapak Ibu sekalian, lupa tadi menyampaikan bahwa kekurangan dana ini harus kami selesaikan sebelum hari Selasa pekan depan, tanggal 17 Desember adalah tenggang waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa melunasi seluruh biaya pembelian tersebut. Jadi artinya 1,5 M ini harus kami selesaikan sebelum hari Selasa pekan depan. Berarti kurang lebih 4 hari lagi ya. Pekan depan itu dana tersebut semuanya sudah masuk di rekening notaris. Karena tanggal 17 Desember adalah hari untuk penandatanganan akte jual beli di kantor notaris. Demikian Ustaz. Baik. Kurang lebih ada 4 hari ya, 4 hari ke depan. Baik. Boleh di-share di sini kepada kita semua, kira-kira kalau ada kita ingin sama-sama berwakaf ya, di rekening kemana, mungkin ada yang bisa dari Indonesia. Oh, ini sudah bisa tampak ya. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, ini ada informasi dari Utrecht bahwa alhamdulillah ada ikhtiar yang sangat baik untuk membeli satu bangunan, tadi telah disampaikan ya, dengan cukup singkat dan padat, yang insya Allah menjadi bangunan masjid pertama yang diinisiasi oleh orang Indonesia, digunakan untuk TPQ, untuk sholat, untuk orang Belanda juga bisa beribadah semua di situ, orang-orang kita semuanya menyatu. Nah, ada
mungkin saya bahasanya ini Allah memberi kesempatan ya menyisakan untuk kita nih ya, dari sekian tadi 900.000 euro ya, ada 86.000 lagi nih yang diperlombakan untuk kita Fastabiqul Khairat. Ini sudah disampaikan rekeningnya ya, ini rekeningnya atas nama Yayasan Salam Generasi Baru Bank Syariah Indonesia, yang di kita mungkin ya, yang di Indonesia 8184444 551 818 4-nya 4 kali 4444551. Mungkin kalau malam ini kita berlomba taruhlah sampai 10.000 orang, saya kira tadi 1,5 ya, mungkin cukup 150.000 ya satu orang ya. Jadi kalau misalnya ada 20.000 ya 75.000 satu orang ya, kita bersama-sama barangkali insya Allah mudah-mudahan jadi wakaf terbaik kita yang dipakai sujud nanti di Belanda ya, mudah-mudahan memperkuat hisab kita di akhirat kelak dan meningkatkan amal saleh kita. Ini kesempatan beramalnya cuma 3 hari ya, mudah-mudahan insya Allah kami juga ikut, nanti kita sama-sama ya, sama-sama kita wujudkan. Mudah-mudahan malam Jumat ini berkah, besok sudah selesai ya, dan Senin bisa diselesaikan. Terima kasih teman-teman dari Utrecht ya. Ada lagi yang lain yang mungkin teman-teman ingin tersambung? Terima kasih yang dari Utrecht, teman-teman semua. Semoga Allah berkahi dan mudahkan seluruh prosesnya insya Allah. Baik. Mudahkan seluruh. Jazakumullah khair. Ada lagi yang lain? Boleh dipandu lagi saya? Coba kita lihat. Terima kasih. Ini teman-teman kita mode santai ya, jadi kalau ini kameramen masuk nih, masuk aja sini. Nah ini yang tadi ngasih handphone nih ya Mas Rizky. Karena kita santai nih ya malam hari ini. Siapa lagi nih? Yusinova. Assalamualaikum Pak Ustadz, insya Allah aku ikut ya, Alhamdulillah. Bukan untuk saya ya, niatkan ibadah untuk masjid ya, saya tidak punya kepentingan, ini di-share untuk kita semuanya. Mudah bagi Allah menitipkan pada siapa, tapi ini dibuka, barangkali ini momentumnya untuk kita. Raden Fatahillah S1 Kimia, Masya Allah, saya ikut belajar nanti ya kapan-kapan ini, saya senang kimia. Salam Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sudah melakukan doa yang sama selama 4 tahun lebih, tapi doa saya belum juga dikabulkan. Apakah saya ada salah dalam berdoa atau ibadah Ustaz? Jazakallah khair. Nah saudaraku yang baik, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama, ini kaidah dalam doa, baik ya, kaidah dalam doa, tolong dicatat betul ini baik-baik. Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan demi kebaikan dunia akhirat kita, bukan apa yang kita inginkan. Saya ulang ya, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan untuk kebaikan dunia akhirat kita, bukan apa yang kita inginkan. Cara Allah mengabulkan itu, baik, catatan keduanya, nanti ada 3 jenisnya. Yang pertama, jika waktunya kita dinilai siap, mampu menerima itu, sesuai dengan kebutuhan kita dunia akhirat, baik untuk kita, maka segera Allah kabulkan. Saya ambil contoh misalnya, kan? Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen S2 di kampus A, sesuai kebutuhan kita, dunia akhirat kita baik, maka segera dikabulkan. Yang kedua, kadang ditunda, ya, sampai kita punya kesiapan untuk menerima permohonan kita itu. Kita harapannya ingin, tapi Allah menilai lebih luas, lebih holistik, lebih komprehensif. Ini sanggup enggak, sesuai enggak, jadi beban enggak, gitu kan? Maka diberikan kesempatan kita untuk menyesuaikan. Dalam kesempatan itu ternyata kita pun diberikan banyak tambahan waktu luang untuk meningkatkan ibadah, banyak pahala lagi, banyak berdoa lagi, menyiapkan potensi lagi, sehingga ketika sampai pada titik permohonan itu, baru kemudian Allah kabulkan. Bukan hanya bagi saya, Anda, kita manusia biasa ya, Nabi juga demikian adanya. Masih ingat ya teman-teman, saat Nabi meminta kepada Allah supaya kiblat itu dialihkan kepada kiblat awal ya, yaitu mengarah kepada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di Mekah, karena nanti ada satu periode dalam kehidupan manusia itu ya, ketika Nabi Adam turun kan Ka'bahnya sudah ada, menghadapnya ke arah Ka'bah. Lalu kemudian di era Nabi Nuh alaihissalam tersapu dengan banjir besar, kemudian berlangsung sampai kemudian menghadaplah ke arah Al-Masjid Al-Aqsa ya. Di era Nabi SAW, Nabi memohon kepada Allah sejak di era Mekah sebelum hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi meminta kepada Allah supaya kiblat dialihkan lagi ke arah Ka'bah ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah langsung dikabulkan? Tidak.
Nabi menunggu dalam durasi yang cukup lama, kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, begitu hijrah kemudian ke Al-Madinah Al-Munawwarah, turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 144 itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, Allah menetapkan, ya, sungguh aku selalu mengamati engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau menengadahkan, ya, dirimu memohon kepada Allah. Nah, jadi ketika kita meminta itu dilihat, diperhatikan oleh Allah. Ya, jika Anda mencintai, ya, satu sosok lalu terus Anda diperhatikan, bukankah kita merasa senang? Kita mencintai Allah, kita menyayangi Allah, kita menghamba kepada Allah, dan tiap waktu diperhatikan. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyenangkan? Ya, pertanyaannya, ini kan Nabi agung, dekat dengan Allah luar biasa, kok dikabulkannya tidak langsung, tapi ada jeda waktu? Ternyata setelah dilihat dari segi hikmahnya, Allah ingin memberikan satu gambaran luas dulu secara utuh tentang karakteristik orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, dikenali dulu kepada Nabi supaya ada adaptasi dakwahnya. Orang Yahudi menghadap dan mengagungkan ke arah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi begitu umat Islam datang, ya, menegaskan bahwa ini sama-sama kiblat kita juga. Nabi Ibrahim juga pernah berdakwah di sana, dimuliakan oleh orang Islam juga, yang dengan itu akan melembutkan hati karena tidak ada pertentangan, bahkan membuktikan kebenaran isi dalam Taurat. Setelah ada kesadaran itu baru dialihkan ke Ka'bah untuk menunjukkan, ya, kembali kepada kiblat awal, pusat titik kita beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui titik yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ke arah Ka'bah, kiblatnya. Nah, itu ada selalu hikmah yang sangat penting dan tinggi untuk kehidupan kita semua. Baik, ya. Nah, yang ketiga, ada cara Allah itu mengabulkannya dengan mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Oh, saya dulu pengen ke satu kampus. Sering saya ceritakan kisah ini. Ya, berikhtiar luar biasa, kurikulumnya saya pelajari, alhamdulillah dapat rekomendasi dari orang-orang yang disebutkan kalau tanda tangannya ada, ya insya Allah secara ikhtiar langsung diterima. Tapi Allah berkehendak lain. Terjadi satu peristiwa besar, ditutup beasiswanya, ternyata mampirnya ke kampus lain, berangkatnya kemudian 2 tahun setelah itu ke negara lain, ya, lalu tapi yang paling indah ternyata belajar di situ adalah sesuatu yang menjadi pokok, menjadi dasar yang paling penting. Dulu harap-harap ke Madinah, berangkatnya ke Libya. Ya, ternyata madhab Madinah, ya, imam besar Madinahnya, itu madhabnya kan dipraktekannya di Libya. Madhab Maliki. Imam Malik kan lahir di Madinah, tumbuh berkembang di Madinah, sampai mengajar di Madinah, disebut imamnya Madinah, imam Darul Hijrah, sampai meninggal di Madinah. Ya, madhabnya, ajaran beliau kan yang paling dekat di antara para imam madhab itu, yang masanya dekat tersambung ke era sahabat. Ya, salaf, betul itu, dekat ke era sahabat 95 Hijrah. Ya, dan itu madhabnya tersebarnya di mana sekarang? Di Afrika Utara, Libya bagian dari itu. Jadi dikabulkan oleh Allah. Dari Libya dekat ke Mesir, belajarlah mazhab Imam Syafi'i. Setelah itu kemudian baru kita berangkat ke Saudi, ya. Kita mampir bisa lihat-lihat di Ummul Qura, bisa juga mengunjungi kota Nabi, mampir ke tempat lain, ke Tunisia. Ternyata kita inginkan satu bagian, Allah menginginkan hal yang lain. Karena saat pulang ke Indonesia, di Indonesia 4 mazhab dipraktekkan, harus dipelajari dulu. Nah, itu baru kita sadari di kemudian hari. Jadi jangan langsung menyimpulkan, ya, dan jangan pernah menyimpulkan doa tidak dikabulkan. Ya, sehingga muncul sifat putus asa. Ketika itu terjadi, ya, akan selamanya tertutup. Baik, ya, jadi selalu kita punya harapan, ya. Baik. Muhsin bertanya, Ustadz izin bertanya, mengapa ulama-ulama tidak ingin masuk ke dalam politik? Karena menurut saya pemimpin diperlukan sosok seperti Ustadz. Ya, silahkan, itu punya cara pandang berbeda-beda. Ulama dakwahnya segmennya kan beda-beda. Ada yang ustadz-ustadz juga di dunia politik, ada mensibgoh di situ secara langsung dalam arti politik praktis, ya. Ada, kita lihat kan ada di MPR, wakil ketua MPR kan ada banyak ustadz di situ. Ada Ustadz Hidayat Nur Wahid, ada juga siapa lagi tuh, saya nggak salah, ada Ustadz Tamsil Lindrung dan sebagainya, banyak gitu, ya. Terus kan ada juga yang dari PKB kan banyak ustadz-ustadz juga itu, ya. Terus ada apa lagi tuh yang di PKS misalnya, atau partai yang lain lagi. Kalau saya sebut partai nanti dipotong-potong bermasalah gitu, ya. Tapi yang saya tahu kan banyak juga itu ustadz-ustadz yang terlibat di dalamnya, ya. Nah, saya tidak paham sepenuhnya. Namun demikian, ulama itu kan menyebar, ya, menyebar. Pembinaannya macam-macam. Ada yang menjadi paku bangsa,
ya, memberikan pengingat tanpa partisan dalam politik sehingga semua unsur dan elemen kepartaian, kebangsaan itu bisa diberikan pencerahan. Apalagi kalau musim-musim kanalisasi itu di kanal-kanal, digolong-golongkan ini ke sini sehingga ketika masuk dalam satu kanal itu yang lainnya merasa bahwa ini bukan bagiannya. Nah, dalam situasi itu akan lebih baik menjadi paku bangsa sehingga mengingatkan untuk semua. Nah, bila ada stabilitas politik yang baik, ya, arah yang baik, maka sibuahnya semuanya insya Allah akan lebih bisa komprehensif, ya. Itu saya kira pertimbangan-pertimbangan yang semua bagian dari ulama insya Allah punya kesadaran dan porsinya masing-masing. Yang penting kita mendoakan, ya, mendoakan. Kan ini 80% lebih umat Islam di Indonesia. Nah, rata-rata kan yang terlibat Muslim. Kita perbaikilah, ya, jangan saling bermusuhan yang terlalu mendalam, ya. Yang tidak mendalam pun nggak boleh, apalagi mendalam. Kita doakan, sama-sama Muslim doakan, ya, arahkan yang baik, berikan masukan dengan cara yang baik. Orang kalau diberi masukan dengan teduh juga insya Allah, ya, akan lebih teduh terasanya. Ya, minimal kita mendoakan dan berikan sesuai dengan porsinya masing-masing masukan yang baik untuk membangun bangsa kita supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini Assalamualaikum Alfandi Hamsyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana tanggapan Islam tentang sains modern yang sekarang membuktikan kebenaran Al-Quran? Alhamdulillah, artinya Al-Quran benar, gitu kan? Al-Quran benar, tapi begini, Al-Quran itu berisi isyarat-isyarat ilmiah yang pasti kebenarannya. Baik kan? Saya ulangi, Al-Quran itu berisi isyarat-isyarat ilmiah yang sudah pasti kebenarannya karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses pembuktian isyarat-isyarat tentang kebenaran itu, nah itu sifatnya jangan dimaknai tunggal. Dikhawatirkan nanti ketika ini ada teori, kemudian datang teori mengoreksi yang ini, seakan-akan ayatnya menjadi salah. Nah, itu yang kurang tepat. Nah, disinilah pentingnya untuk belajar tafsir dengan benar. Inilah pentingnya ilmu sanad. Tafsir pun ada pakemnya lagi, maksudnya kemana. Jadi nggak bisa berdiri tunggal memaknai Al-Quran. Ya kan? Nah, misal dengan hanya baca terjemah, paham isi tafsir, atau mengutip pendapat ulama, tapi misalnya di satu segmen saja, tidak. Ya, tafsir itu sangat luas sekali. Saya itu senang dan cinta dengan Al-Quran. Karena cinta ini saya memulai mengikuti sanad ulama dengan belajar bahasa. Ya, nah ini salah persepsinya banyak sekali di masyarakat. Jadi seakan-akan membuat dikotomi begini, oh ini mah alumni fakultas bahasa. Nah itu belum mengerti tentang teori ilmu. Dulu para ulama kalau ingin mengkaji tafsir, fikih dan sebagainya itu mulainya dari bahasa dulu. Semua ulama, para imam-imam madzhab dan sebagainya itu mulainya dari bahasa dulu. Mereka mendalami bahasa Arab bukan supaya bisa bicara bahasa Arab, bukan, tapi memahami kedalamannya untuk mengkaji hikmah-hikmah dari bahasa Al-Quran. Karena setiap hurufnya itu punya makna, setiap harakatnya punya makna. Jadi bukan perkara bisa nahwu, bisa sharaf, tidak. Ya, di nahwu itu ada illatnya. Ya, ada ilatnya ziyadah, ada hadzaf, ada macam-macam, ada 24 jenisnya yang bisa kita ketahui di situ. Kemudian nanti ada ilmu sharaf tentang perubahan, 12 turunan lagi di definisinya. Setelah itu ada balaghah, ada 3 unsur, ma'ani, bayan, badi'. Ya, kemudian setelah itu masuk arud dengan 16 bahar, baru kemudian ke adabnya, baru ke pengetahuan perbandingan dengan syair. Apa bedanya Quran dengan syair? Kenapa ayat-ayat syair ada di Quran? Untuk menjelaskan apa bedanya dengan Quran apa? Itu semua nanti ada maknanya. Baru setelah itu masuk kepada kaidah-kaidah penjelasan. Untuk menjelaskan itu keterangan nabinya bagaimana, ya, untuk menjelaskan nilai kebahasaan dari yang umum menjadi khusus, namanya takhsis. Nanti ada kaidah untuk membuat sebuah kesimpulan fikih. Kaidah-kaidahnya disebut dengan kaidah fikih, dasarnya usul fikih, produknya hukum fikih. Nah itu ya, jadi nggak bisa tahu ayat langsung mengerti hukum, itu tidak bisa, ada turunan dulu. Nah, kami gradual di S1, S2, S3. S1 di jurusan bahasa itu bukan hanya belajar bahasa, tidak. Kita belajar hukumnya. Saya ngaji itu sampai beberapa kitab tafsir juga, dari tafsir yang umum, ayat ahkam, yang klasik misalnya At-Tabari, rangkumannya misalnya dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian bahasanya sampai ke yang tafsir Al-Kasyafnya Zamakhsyari itu, dia Mu'tazilah tapi jadi rujukan tuh di kalangan ulama untuk kebahasaannya. Nanti ada tafsir Baghawi misalnya, ya, ada tafsir macam-macam terus sampai ke yang modern seperti Tahrir wa Tanwir. Ya, nah S2 kita ambil Alfiyah, kajian kita di Alfiyah, S3-nya kembalikan ke Quran. Nah, kami di S3 mengkaji tentang at-ta'lilat an-nahwiyah, ya, fi ziyadati wal hadzf
fi tafsir at-tahrir wa tanwir li Muhammad Tahir bin Ashur. Ya, jadi kita menganalisis Al-Qur'an 30 juz dari pendalaman kebahasaan, ya, ada namanya ziyadah wal hadaf dalam tafsir 30 jilid, namanya tahrir wa tanwir. Kembalinya ke Quran lagi. Nah, jadi jangan disimpulkan kalau kembali ke pertanyaan ini bahwa kalau ada satu penemuan modern kemudian dikorelasikan dengan ayat Al-Quran, kebenaran ayat itu dikhususkan pada penemuan itu. Jangan dibatasi demikian, khawatirnya nanti ketika penemuannya salah dikoreksi oleh penemuan lain seakan-akan ayatnya keliru. Tidak, ya, selalu nanti ada petunjuk-petunjuk dari Nabi yang harus digali kembali, arahnya kemana, seperti apa. Nah, kalau sudah masuk kepada inti dari semua kadar ini, dari unsur kebahasannya bagaimana, unsur pendekatan tafsirnya bagaimana, perjalanan seperti apa, tinjauan ilmiahnya bagaimana, baru kita bisa menemukan kebenaran di situ, ya, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Tapi puncaknya adalah ilmu itu kalau dinilai benar, ya, itu akan ini puncak tertingginya, mengenalkan kita dengan Allah dan mendekatkan kita dengan Allah. Jadi kalau ada orang sepintar apapun tahu kebenaran dan dibuktikan dari Al-Quran, kemudian dia tetap tidak beriman, maka ini menunjukkan, mohon maaf, sisi keilmuannya belum berhasil. Ya, puncak ilmu itu adalah penguatan iman. Puncak ilmu itu iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, gitu kan? Nah, kemudian dari bangun tidur itu kalau kita buka Abu Daud nomor hadis 1367, itu baru bangun tidur Nabi sudah mengaitkan ayat ilmu dengan iman di surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi baru bangun tidur pun orang Islam itu sudah diminta berpikir ilmiah, ya, meriset, menemukan kebenaran-kebenaran di alam semesta untuk mengenal penciptanya. Jadi jangan berhenti di alam semesta. Ya, kesimpulannya jangan begini, alam semesta memberikan hukum, alam semesta membimbing, bukan. Ya, kesimpulannya siapa yang menciptakan alam semesta itu sehingga melahirkan fenomena begini yang secara ilmiah bisa diketahui, ya. Nanti dari situ kembalinya kepada pencipta semesta yang merawatnya. Ya, semesta dalam bahasa Arab disebut alamin, perawatnya disebut Rabb, digabungkan Rabbul Alamin. Kita orang Islam 17 kali dalam sehari mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita hidup di semesta, menganalisis semesta, ya, tapi setelah menemukan kesimpulan istimewa tentang alam semesta, tidak kenal penciptanya dan perawatnya, maka ada yang belum sempurna dalam analisis keilmuannya. Itu, ya, yang penting untuk digali. Teman-teman, saya ingin panjang sekali pertemuan di malam hari ini, tapi rupanya kita dibatasi, ya, dalam dialog ini. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu kembali. Sudah ada kurang lebih 1,3 ribu, ya, yang sudah bergabung, 1.300 orang kurang lebih dalam live ini. Semuanya mudah-mudahan disayangi Allah, disehatkan Allah. Maafkan saya kalau ada hal-hal yang kurang tepat, langsung dikoreksi, ditinggalkan, ya. Nah, tapi kalau ada perbedaan pendapat, saling menghargai. Sepanjang ada dalil, sepanjang ada ketersambungan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pendapat ulama yang di situ bisa kita lihat otoritatif, itu kita ikuti. Oke? Mohon maaf sekali lagi, semoga sehat semuanya, semoga diberkahi Allah. Dan jangan lupa teman-teman, untuk yang di Belanda tadi, ya, kita support yang di Utrecht, mudah-mudahan besok hari Jumat sudah selesai. Ada kurang 1,5 M tadi, ya, disebutkan. Nah, tadi sudah rekeningnya saya catat juga nih di Bank Syariah Indonesia nomor 8184444, 4-nya 4 kali 551, atas nama Yayasan Salam Generasi Baru. Ini bukan yayasan kami, ya, saya juga baru tahu tadi, gitu, ya, dari yang dipaparkan itu, ya. Jadi ini untuk teman-teman di Utrecht, kita sama-sama beribadah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di dialog berikutnya kalau ada lagi yang lain, ya, insya Allah kita kan juga ada teman-teman, ya, di Jepang, di Korea, yang di Kanada, di Amerika, ya, mudah-mudahan di London. Kemarin sudah selesai, saya kira yang di London beli properti, mudah-mudahan sudah juga menjadi masjid, ya, dikonvert ke masjid. Semoga semuanya diberkahi dan jadi amal soleh. Ya, tetap bersatu, ya, rukun yang baik, jangan terpecah belah. Cukup musuh kita itu setan aja, sehingga pulang kepada Allah kita tidak punya banyak masalah. Teman-teman, terima kasih, maafkan saya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.